وأكون للخير العميم مثالا. Nah ini Masya Allah ya. Nah disinilah kita selalu harus belajar gitu. Supaya kita menjadi orang yang illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Berlatihlah bahwasanya tidak ada takdir yang datang pada kehidupan kita kecuali sikapi saya ridho ya Allah, saya ridho seridho-ridhonya. Walaupun itu betul-betul menguji kita dan itu terkadang merupakan takdir yang sangat pahit. Ucapkanlah fihi khair. Tiba-tiba ada apa-apa lalu mendapatkan berita yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, katakanlah fihi khair. Ketika tiba-tiba ada sesuatu kejadian yang tidak terduga, menguji keridhaan yang ada pada hati kita, katakanlah fihi khair. Fihi khair, semua ada kebaikannya. Karena orang yang lapang dan ridho kepada keputusan Allah, kata Ibnu Umar, matinya husnul khotimah. Ya, janganlah kita sampai menggugat takdir. Karena takdir itu tidak ada yang salah. Yang salah itu cara kita melihat takdir. Ada pasien diamputasi. Cara melihat amputasi antara pasien dengan dokter itu berbeda. Kenapa pasien tidak suka diamputasi? Karena menurut dia, ya amputasi dari 2 jadi kaki. Itu pandangan seorang pasien. Pandangan dokter ketika melihat amputasi itu berbeda. Sang dokter ketika melihat amputasi itu justru pandangannya itulah pilihan terbaik. Kenapa sang dokter itu ketika mendengar kata amputasi itu terbaik? Karena kalau tidak diamputasi menyebabkan infeksi yang menjalar ke organ tubuh bagian dalam. Dan itu kompensasi, dan itu konsekuensinya lebih berat dan lebih menyakitkan. Kenapa pandangan antara pasien dengan dokter ini berbeda? Kenapa pandangan dokter dengan pasien ini berbeda? Karena ilmu yang menjadi latar belakang dari keduanya pun berbeda. Dokter memiliki ilmu yang jauh lebih tinggi daripada ilmunya pasien. Katakanlah, fihi khair. Terbiasalah mengatakan, fihi khair. Pak, ternyata ini tidak diterima Pak proposalnya. Insyaallah fihi khair. Pak, ternyata begini urusannya Pak, untuk sementara harus begini. Insyaallah fihi khair. Di dalamnya ada kebaikan. Jangan sampai kita mengeluh terhadap takdir. Mengeluh kepada takdir hanya menyebabkan amal kita dan ketaatan yang telah kita lakukan menjadi berantakan dan terhapus. Yang keenam, yang terakhir, supaya kita tidak menjadi innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Supaya kita tidak menjadi merugi, yaitu adalah kita tidak melakukan dosa yang bisa menghapuskan amal ibadah. Dan termasuk yang menghapuskan amal ibadah itu apa? Yang termasuk menghapuskan amal ibadah itu adalah meninggalkan sholat asar. Man taraka sholatal asri faqad habita amalu. Siapapun yang berani meninggalkan sholat asar itu dia seluruh amalnya pada hari itu terhapus. Hati-hati ya, keutamaan serta kedahsyatan dari sholat asar itu begitu besar. Meninggalkan sholat asar itu menyebabkan amal ibadah kita menjadi terhapus sebagian, terutama pada amal ibadah hari itu. Ibu meninggalkan sholat asar. Dari pagi, dari subuh sampai malam, amal ibadahnya tidak ada satupun yang diterima. Kenapa? Itulah konsekuensi meninggalkan sholat asar. Nah, disinilah kita akhirnya paham. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal salih. Dan salah satu keberuntungan kita supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, pastikan kita harus menceraikan 6 dosa yang bisa menyebabkan terhapusnya amal ibadah. 1, syirik. 2, kemunafikan. 3, merasa aman ketika tidak ada orang lalu melanggar dosa dan melanggar larangan. 4, yaitu adalah mereka yang mencela kepada takdir. Yang kelima adalah meninggalkan sholat asar. Dan yang keenam yaitu adalah orang-orang yang mereka itu ada 6.
Satu, syirik. Dua, munafik. Yang ketiga adalah orang yang melakukan dosa ketika tidak ada orang yang melihatnya dan menjumpainya. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang keempat itu adalah mencela takdir. Ya. Yang kelima adalah meninggalkan sholat asar. Terus yang keenam adalah memutuskan harapan rahmat kepada seorang manusia ketika dia melakukan dosa. Ingat ya, dosa itu ada dua. Ada dosa yang hanya memberatkan mizan kebaikan, yang memberatkan mizan keburukan. Ada dosa yang memberatkan mizan keburukan kita dan menghapuskan sebagian dosa-dosa kita. Kalau engkau tidak ingin merugi, kalau aku tidak ingin merugi, dengan amal ibadah yang sudah susah payah kita lakukan dan kita kerjakan, pastikan amal ibadah kita tidak tercampur dengan dosa yang mengakibatkan sebagian amal soleh kita terhapus. Sekali lagi ya, ada 6. Syirik menghapuskan amal kebaikanmu, kemunafikan menghapuskan amal keburukanmu, aman dari meninggalkan dosa ketika di keramaian, tetapi melanggar dosa ketika di tengah kesepian. Yang keempat, menggugat takdir. Yang kelima, kamu berani memvonis seseorang tidak diampuni oleh Allah walaupun dia masih hidup dan ada kemungkinan untuk berubah dan diterima taubatnya oleh Allah. Dan yang keenam, meninggalkan sholat asar. Apalagi meninggalkan 5 sholat dalam satu waktu. Hati-hati. Inilah perkara yang harus kita waspadai. Karena apa? Inilah pemicu yang menyebabkan kerusakan dan kerugian setiap manusia. Semoga Allah memberkahi kita dan memberkahi apa yang kita pelajari hari ini.